sama-sama terserap 91%, sementara NPK khusus hanya 32% dan pupuk organik 20%. Gak apa-apa, kalau memang secara data dibutuhkannya naik, gak apa-apa. Tapi itu kalau memang pupuk subsidi, direstui oleh pengadaannya oleh negara, ya jangan diselewengkan. Nah, kayak kemarin mungkin ditimbun dijual lagi. Nah, kemarin kan sempat itu, mulai dari traktor, alat-alat pertanian, pupuk. Betul. Banyak hal-hal bibit-bibit subsidi juga yang harusnya untuk petani langsung, tapi ditimbun kemudian dijual secara ilegal. Jadi bibit-bibit yang diselewengkan. Jangan sampai ya, karena ini mungkin petani-petani ini pastinya membutuhkan sekali. Ini kebutuhan dasar banget untuk bisa membuat pertanian kita itu menghasilkan subur dan menjadi swasembada. Itu yang menjadi kunci untuk pemerintahan kali ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Nusantara People Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang di bawah Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri, dipimpin seorang polisi berpangkat Brigadir Jenderal. Direktorat ini dibentuk mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang saat ini menjadi perhatian publik. Merespon keresahan publik atas meningkatnya tren kejahatan terhadap perempuan dan anak, Kepolisian Indonesia membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang di bawah Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri. Dipimpin oleh polisi wanita Brigadir Jenderal Desi Andriani yang sebelumnya menjabat sebagai psikolog kepolisian utama tingkat 1 SDM Polri. Pembentukan ini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 20 tahun 2024 yang bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang saat ini menjadi perhatian publik. Adapun fungsi utama dari Direktorat PPA dan PPO, yakni pelaksanaan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, kelompok rentan lainnya, serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tertanggal 17 Oktober 2024, di mana salah satu struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang secara sah telah diresmikan. Di antaranya adalah juga mempersiapkan sebuah juklak juknis, apakah nanti akan diatur dengan peraturan Kabareskrim atau peraturan Kapolri terkait bagaimana penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, dan juga kelompok disabilitas berhadapan dengan hukum. Ke depan kita bisa lihat nanti kolaborasi tentunya yang berada di tingkat Mabes Polri, Barreskrim Polri, di titik PPA PPO ini juga memberikan suatu fungsi advokasi dan asistensi ke wilayah. Dan kita pahami bahwa tingkat Polda jajaran masih dalam tahap proses pembahasan apakah nanti akan segera disahkannya terbentuknya Direktorat PPA PPO tingkat Polda dan jajaran. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Khoiri Fauzi, menyebut pembentukan direktorat ini makin menguatkan peran negara untuk melindungi hak perempuan dan anak sebagai korban maupun pelaku dalam suatu tindak pidana. Arifatul pun mengapresiasi komitmen nyata kepolisian dari dibentuknya direktorat ini, terutama ketika semakin tingginya angka kasus yang melibatkan perempuan dan anak di Indonesia. Arifatul pun menyinggung proses pembentukan yang menurutnya tak singkat lantaran banyaknya hal-hal yang perlu didiskusikan dan berharap tak ada lagi kasus kekerasan kepada perempuan dan anak-anak. Alhamdulillah akhirnya terwujud juga Direktorat PPA dan PPO ini, karena sebetulnya direktorat ini sangat kami butuhkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak di Indonesia. Jadi semoga dengan adanya kolaborasi di kementerian kami dengan Direktorat PPA dan PPO ini,
kesejahteraan atau keamanan, kenyamanan perempuan dan anak-anak Indonesia terlindungi. Dengan bertambahnya Direktorat PPA dan PPO Polri, maka Bareskrim saat ini memiliki 7 direktorat untuk menangani tiap tindak pidana dengan yang membutuhkan perhatian khusus. Ya, semoga dengan adanya badan yang Khusus dibikin gitu ini ya. khusus ini jadi kasus-kasus Kekerasan terhadap perempuan, dan anak. anak ini ya Lebih bisa diperhatikan diperhatikan juga, lagi. ya kan? TPPO juga banyak sekali gitu yang harus memang butuh perhatian khusus karena angkanya kalau menurut Pak Kapolri ini ratusan ribu dan beberapa di antaranya termasuk yang di daerah-daerah mungkin yang unsur adat tradisinya itu masih cukup kental, justru korban-korban seperti pemerkosaan misalnya atau ini dinikahkan dengan pelakunya. Nah, satu itu dan juga banyak loh di daerah-daerah di Indonesia juga yang korbannya itu tidak berani speak up. Nah, berani speak up pun seperti kemarin dengan anak pemilik toko roti aja dipersulit 2 kali dilaporkan tidak ada tindakan sampai ibu korban harus menjual Jual motor. asetnya agar bisa meng-hire sebuah pengacara. Ini yang memang harus menjadi fokus utama Ya. bagi pemerintahan khususnya untuk Menteri Pemberdaya Perempuan. Betul, dan juga dari Kapolri juga ini harus buka mata lebar-lebar terhadap kondisi ini supaya nggak berulang lagi ya. Kita ke informasi lainnya usai jeda, Jawa Pos Update masih akan menghadirkan banyak sekali informasi untuk Anda sesaat lagi. Jangan lupa saksikan acara Update Zodiak. Kita akan membuka misteri-misteri yang terjadi pada diri kita dari sifat, percintaan, jodoh, dan lain-lain. Senin dan Rabu, tiap jam 7 malam sampai jam 8 malam, Anda bisa saksikan di acara Update Zodiak bersama Andre So. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Ya, Nusantara People kembali di Jawa Pos Update dan kita ke informasi berikutnya dari Kabinet Merah Putih yang berikut ini. Pemirsa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berencana untuk menyiapkan 1 kapal perintis untuk mendukung distribusi hasil tangkapan dari Indonesia ke Malaysia, khususnya dari wilayah Kepulauan Riau ke pasar internasional, sehingga perekonomian daerah setempat bisa meningkat. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar kampanye keselamatan pelayaran di Grapena Batam Center. Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Suntana. Selain membahas terkait keselamatan berlayar, Kementerian Perhubungan berencana menyiapkan kapal perintis rute Batam Johor untuk mendukung distribusi hasil tangkapan dari Indonesia ke Malaysia. Kapal perintis tersebut bertujuan untuk memperlancar akses pasar bagi produk-produk hasil laut Indonesia, khususnya dari wilayah Kepulauan Riau ke pasar internasional. Rute Batam Johor dinilai akan menjadi jalur vital untuk memperkenalkan komunitas unggulan Indonesia ke luar negeri, serta meningkatkan perekonomian daerah setempat.
Karena ada beberapa laporan yang kami terima dari staf kami, ada sebagian masyarakat yang menginginkan ada kapal perintis dari Batam menuju Johor langsung, yang bisa menjual hasil komoditi sini, Pak. Ya, menghasil hasil alam mungkin sedikit untuk Batam, Riau dan Sumatera sekitarnya. Kalau itu memang memungkinkan dan memberikan dampak tolak ekonomi yang sangat bagus buat masyarakat, pemerintah berkomitmen menyiapkan itu, Pak. Ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya. Realisasinya kapan, Pak? Ya. Rencana realisasinya? Nanti kerjasama dengan pemerintah, kalau salah Pak Gubernur juga sudah membuat satu surat kepada kita, akan kita telusuri, Pak. Karena ini kan berhubungan dengan dua negara, Pak. Ada instansi terkait, tapi prinsipnya, Pak, pemerintah melakukan berbagai cara untuk memberikan kesejahteraan. Sementara anggota DPD RI Provinsi Kepri Ria Saptarika mendukung penuh usulan Kemenhub terkait pengadaan kapal perintis Batam Johor. Hal ini dinilai mampu mendongkrak perekonomian para nelayan di Kepulauan Riau. Kapal perintis dari Batam langsung ke Johor. Jadi saya kira suatu langkah yang bagus karena akan memotong perdagangan yang harusnya dari Batam, Singapura, Johor, ini bisa Batam direct ke Johor. Saya kira itu hal yang positif. Dalam kegiatan ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan membagikan 1.891 alat keselamatan pelayaran kepada masyarakat pesisir dan nelayan di Kepulauan Riau. Di antaranya 273 dokumen SKK, 343 buku pelaut merah, 625 kartu EPAS kecil, dan 650 jaket pelampung. Selanjutnya di Kabinet Merah Putih, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah berupaya menghadirkan penerbangan regional untuk membuka jembatan udara agar wisatawan bisa langsung menuju ke sejumlah lokasi tujuan wisata di Indonesia. Hal ini disampaikan Erlangga usai melepas Presiden Prabowo Subianto yang bertolak ke Kairo, Mesir melalui pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa siang. Sebagai sektor yang cepat menghasilkan devisa, pariwisata akan diberi insentif berupa penyediaan akses penerbangan regional yang langsung menuju kawasan wisata seperti Mandalika dan Labuan Bajo. Kalau KIK Lok Semawi kan bukan buat pariwisata, Morotai yang buat pariwisata sama yang di Sulawesi Utara. Nah, yang pariwisata ini bisa mendatangkan devisa cepat. Nah, oleh karena itu kita mau mencoba membuka regional airline sehingga mereka bisa langsung ke tujuannya. Nah, sebagai contoh ya Mandalika, kemudian juga Labuan Bajo kalau bencananya sudah selesai. Nah, ini akses pesawat langsungnya akan coba didorong sehingga dengan demikian pintu untuk menarik turis semakin besar. Ada upaya untuk mengubah insentif tertentu atau menambah? Dengan membuka jalur internasional itu kan insentif tersendiri. Yang penting jembatan udaranya dibuka. Untuk tenannya Pak? Kalau tenan kan sekarang sudah punya paket sendiri-sendiri di masing-masing kawasan. Jadi ya. Hal ini diyakini akan lebih menarik lebih besar wisatawan asing untuk melancong ke dalam negeri karena tidak perlu transit terlebih dahulu ke kota besar seperti Jakarta. Ya, berikutnya pemirsa, duka mendalam menyelimuti keluarga besar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ayahanda tercinta Sadiran Baukuncoro ini meninggal dunia pada usia 77 tahun karena sakit. Almarhum mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit JIH Yogyakarta pada Senin lalu. Beginilah suasana pemakaman almarhum Sadiran Baukuncoro, ayahanda Mensesnek Prasetyo Hadi di tempat pemakaman umum Keranggan, Kelurahan Margomulyo, Ngawi pada Selasa pagi. Proses pemakaman dihadiri keluarga besar dan sejumlah pejabat pemerintah pusat serta daerah. Tampak hadir Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, didampingi wakil menterinya, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Mensesnek dan saudaranya Darmawan Sutanto yang merupakan anggota DPRD Jawa Timur tak kuasa menahan tangis saat proses pemakaman sang ayah berlangsung.
Prasetyo Hadi mengenang almarhum sebagai tokoh yang berjasa besar di bidang pendidikan dan pemerintahan di Ngawi. Sadiran dulu pernah mengabdi sebagai guru, kepala sekolah, hingga kepala dinas pendidikan pada tahun 2001 hingga 2003. Sulit diceritakan. Ya, beliau mungkin salah satu tokoh senior di Ngawi, baik dalam pemerintahan maupun di dunia politik, tapi terutama di dunia pendidikan. Beliau salah satu tokoh yang sangat peduli dengan masalah pendidikan. Beliau percaya bahwa pendidikan adalah sesuatu yang harus dinikmati oleh seluruh rakyat, tidak ada kekecualian. Kalau dilihat rekam jejaknya banyak sekali yang membangun sekolah-sekolah di tempat-tempat terpencil di desa karena memang beliau concernnya masalah pendidikan. Saya kira itu. Kalau yang paling berkesan semua, kalau yang paling berkesan sendiri bagi putra-putranya apa ini? Banyak lah, banyak. Beliau mendidik kita untuk kerja keras, belajar, peduli sama, bermanfaat bagi banyak orang. Tadi sudah saya sampaikan salah satu pesan beliau dari dulu. Beliau punya falsafah ya, gimana baik menjadi orang penting, itu lebih penting menjadi orang baik, itu selalu ditekankan. Mensesnek juga mengingat pesan sang ayah yang selalu ditekankan kepada anak-anaknya bahwasanya menjadi orang penting itu baik, tapi menjadi orang baik itulah yang lebih penting. Ya, Sata People, kami masih akan terus hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Usai jeda kami kembali. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV.